Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 0723B asal Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya percaya tentang murid saya dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah, saya percaya bahwa murid-murid saya adalah individu yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Saya juga percaya bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan membawa peserta didik untuk dapat meningkatkan karakter, pengetahuan, dan keterampilannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya cenderung memaksakan apa yang saya inginkan kepada peserta didik saya untuk menguasai berbagai muatan pelajaran tanpa melihat minat dan bakat yang mereka miliki karena adanya kompetensi-kompetensi atau kriteria-kriteria yang telah saya tentukan. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah, saya sudah memahami bahwa guru itu seharusnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik seyogianya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Ya, anak-anak itu ditanam seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin oleh petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak bisa optimal. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga memengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memahami keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau murid di Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan alam dan zaman dalam
melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, sahabat-sahabat pendidik, Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, memengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Nah, jadi setelah saya memahami peran guru dalam menuntun murid, maka dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya harus memahami karakteristik dan kodrat yang dimiliki oleh setiap peserta didik saya. Nah, setelah itu, saya akan menuntun mereka baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menuntun peserta didik dalam aspek sikap, pendidik seharusnya menuntun peserta didik yang tidak baik lakunya agar dapat memiliki budi pekerti yang baik. Dan juga pendidik seharusnya menuntun peserta didik yang sudah memiliki sikap yang baik agar ia dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh jahat. Nah, dari aspek pengetahuan, pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Misalnya, peserta didik yang kodratnya pada muatan matematika, maka saya selaku pendidik akan menuntun murid-murid saya yang kodratnya pada muatan matematika agar lebih mahir dalam muatan matematika, agar bisa memiliki pengetahuan yang lebih dan juga dapat mengikuti lomba-lomba olimpiade tentang matematika. Begitu pula dengan murid-murid yang lain yang memiliki kodrat pada muatan-muatan pelajaran yang lain, sehingga peserta didik dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya pada muatan-muatan tertentu sesuai dengan bakat dan kodratnya masing-masing. Nah, intinya, guru harus fokus untuk mengembangkan kodrat alami yang dimiliki oleh peserta didik. Tetapi bukan berarti guru mengabaikan muatan-muatan pelajaran lain yang tidak diminati oleh peserta didik. Ya, guru tetap harus menuntun peserta didik pada muatan pelajaran yang lain, tetapi tidak memaksakan anak tersebut untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Sama dengan mata pelajaran yang merupakan kodrat alami atau minat dari anak tersebut. Selain itu, selaku pendidik, saya juga memberikan keterampilan abad 21 kepada peserta didik saya dengan menerapkan proses belajar mengajar yang berbasis TIK. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini segala bentuk aspek kehidupan tidak terlepas dari yang namanya peran teknologi. Sehingga peserta didik dapat mengakses pengetahuan melalui internet. Selain itu juga, peserta didik dapat memperkenalkan potensi-potensi alam dan potensi-potensi yang ada di sekolah ke dunia luar melalui teknologi. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, saya akan menuntun setiap kodrat anak dalam memahami muatan-muatan pelajaran yang ada di kelas dengan menerapkan konsep-konsep merdeka belajar dalam kelas. Ya, sebagai contoh, saya akan menerapkan kesepakatan-kesepakatan kelas dengan peserta didik saya. Misalnya, dengan menerapkan kesepakatan tentang aturan-aturan yang dapat diterapkan dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, juga dapat menerapkan kesepakatan tentang berapa lama waktu yang disepakati untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar yang saya berikan. Nah, selain itu juga, saya akan menerapkan konsep menuntun kodrat alam peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemas materi-materi pelajaran dalam bentuk tepuk atau lagu sesuai dengan kodrat atau minat yang dimiliki oleh peserta didik saya. Peserta didik yang cenderung memiliki kemampuan atau minat di bidang seni berupa menyanyi, maka saya akan meminta kepada peserta didik saya untuk mengemas materi pelajaran dalam bentuk lagu. Nah,
Begitu pula dengan peserta didik yang suka dengan tepukan, maka saya akan meminta peserta didik saya mengemas pembelajaran dalam bentuk tepukan. Ya, selain itu, saya juga akan menerapkan proses belajar mengajar berbasis TIK agar peserta didik tidak ketinggalan dari pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan, agar dapat bersaing dengan peserta didik yang ada di daerah-daerah lain. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Semoga pemaparan ini dapat mengubah pola pikir kita dalam menjalankan profesi mulia kita sebagai seorang guru. Mari bergerak untuk menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.